Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, tidak ada satupun yang sia-sia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun seisi alam ini, baik benda, makhluk maupun kejadian yang diciptakan Allah tanpa makna. Adanya satelit itu juga buatan Allah. Lewat siapa yang Allah tetapkan harus terjadi satelit. Adanya handphone itu juga ciptaan Allah. Lewat siapa yang Allah kehendaki. Nah, dengan adanya kamera seperti ini, tidak ada jarak. Ini dengan Amerika dekat. Dulu dekat itu membutuhkan jarak. Tapi dengan teknologi menjadi beda dekat itu. Serasa dekat waktu telepon. Serasa dekat waktu menggunakan radio. Biasanya kita mengatakan dekat seperti ini. Tapi dengan handphone, itu yang dekat bisa jauh, yang jauh bisa dekat. Ada sebuah keluarga yang sedang makan bersama, semuanya pegang handphone. Oh, kemarin saya melihat di sebuah rumah makan, itu suami istri duduknya dekat, tapi masing-masing dengan handphone. Istrinya sibuk dengan pad untuk main game, dan suaminya sibuk dengan membaca tulisan di handphone. Dekat tapi jauh, jauh tapi dekat. Ini salah satu cara Allah mengajari betapa dekat itu tidak selalu membutuhkan jarak. Allah Subhanahu wa ta'ala sami'an qariban wa huwa ma'akum. Allah maha mendengar, maha dekat, dan dia bersamamu. Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Tapi sekarang Allah menciptakan beragam peralatan yang membuat kita merasa didengar, walaupun tidak kelihatan siapa yang dengarnya. Ini saya bicara, berapa banyak yang mendengar tanpa dilihat siapa yang mendengar. Dan ini terekam. Kata-kata ini direkam oleh kamera yang ada, direkam oleh tim audio visual. Semua terdokumentasi. Di akhirat nanti kita akan ketemu. Di dunia saja sekarang tidak bisa lari dari dokumentasi yang ada. Benar? Dengan GPS yang ada di sini, orang sudah tahu sekarang di mana A'agim berada. Kalau dia sudah bisa men-tracking, melacak handphone ini, oh ini ada di saku A'agim, oh A'agim sedang di sini, sedang bicara itu. Oleh alat duniawi saja. Boleh dikecilkan sedikit tim sound system yang monitor dia.
Dengan handphone ini, suara ada rekamannya. Di pengadilan, lihat orang-orang yang di pengadilan. Tulisan ada rekamannya, tempatnya juga terlacak ada di mana. Ini sebetulnya salah satu sarana zikrullah. Kalau oleh alat saja kita sudah bisa terekam, apalagi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, kalau melihat benda, melihat ciptaan, haruslah ingat ini pasti ada hikmahnya. Allah takdirkan adanya satelit, adanya alat perekam. Ini ada CCTV sehingga bisa terlihat semuanya dengan izin Allah. Begitulah apalagi malaikat yang memang diciptakan Allah untuk menemani kita. Ada malaikat Raqib dan Atid yang terus bersama kita di sini. Kita simak surat Qaf dari ayat 16 sampai ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi hati yang yakin Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir, dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah melihat apapun yang kau kerjakan. Ini sebetulnya harusnya menjadi andalan kita untuk membuat kita memiliki kemampuan menjaga diri. Buktinya di toko, kalau ada CCTV, Anda ada dalam toko ini dipasang perekam, orang lebih jaga diri. Ketika tahu ada yang merekam, jaga diri. Ketika tahu handphone ini disadap, juga orang lebih jaga kata-kata. Ketika tahu tulisan yang ada bisa dibaca oleh yang nyadap, tulisannya lebih hati-hati. Kenapa kalau oleh makhluk kita bisa jaga diri, tapi dengan ayat Allah kita tidak menjaga diri? Harusnya dimanapun kita berada, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sami'an qariban wa huwa ma'akum. Allah selalu mendengar, maha dekat, dan dia bersamamu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat. Dekatnya Allah kepada kita tidak identik seperti duduk dekat begini, ya. Tapi dekatnya Allah kepada kita karena kita ciptaan Dia. Kita diurus oleh Allah, jantung didetakkan oleh Allah dengan caranya. Jadi dekatnya Allah kepada kita, kekuasaannya menyelimuti kita, pengetahuannya menyelimuti kita,
limpahan kasih sayangnya menyelimuti kita, perhatiannya, cintanya, genggamannya. Jadi nggak bisa lepas setiap saat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita belum punya alat yang bisa mengetahui pikiran kita. Tapi Allah tahu apa yang ada di pikir, apa yang ada di dalam niat di hati kita. Nah, inilah sesungguhnya mengapa orang bisa berakhlak baik. Orang berakhlak baik itu karena yakin kepada Allah. Dengan yakin saja ini dipakai alat-alat perekam, orang sudah berusaha menjaga dirinya. Apalagi yang yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, maha dekat, maha tahu segalanya. Masya Allah, akan lebih mudah bagi kita untuk menjaga diri. Masya Allah. Yakin dengan satelit, dengan alat perekam, dengan penyadap saja sudah menjadi hati-hati. Ini katanya handphone saya juga disadap. Saya senang ya. Mudah-mudahan yang nyadapnya ikut jadi soleh ya. Ya nggak apa-apa. Nanti dia nyadap, oh di masjid terus nih. Alhamdulillah. Kata-kata disadap kalau dakwah kan bagus. Semoga penyadap sing soleh ya. Dan tidak ada yang perlu kita takuti kalau kita benar. Biasanya orang takut tuh karena salah. Nah, hadirin sekalian, ada ayat lainnya. Silakan Ustaz. Surat Fussilat ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Akan tetapi engkau bahkan mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Masya Allah. Jadi nanti semua harus bertanggung jawab. Ini nanti bicara ya, kulit, semuanya, tangan. Bahkan ini tempat yang kita duduki saat ini akan bersaksi. Jadi setiap orang berbuat baik akan bersaksi dia. Termasuk yang berbuat maksiat. Kamar hotel ini sudah berbuat maksiat ini tanggal berapa, jam berapa. Semuanya akan bersaksi. Ada jadwal, ada kelihatan. Ini tangan pernah megang apa yang diharamkan. Mulut pernah meminum apa. Semuanya akan bersaksi, tidak ada satupun yang luput dari perhitungan Allah di akhirat nanti. Karena semua yang kita lakukan tercatat dan nanti saksi-saksinya bukan hanya tubuh ini yang bersaksi, tapi tempat juga bersaksi. Misalkan seseorang berbuat maksiat di sebuah kamar, itu spraynya, kursinya, lampunya, dinding, semua yang nanti akan jadi saksi. Ya, saya menyaksikan si fulan berbuat maksiat pada jam ini, malam ini, di sini, semuanya. Karena dengan izin Allah, nanti semuanya akan bisa bersaksi. Mungkin saudara lihat kalau sesudah sholat fardu disunahkan, sholat sunnah itu bergerak, ya, pindah ya, tempatnya. Nah itu nambah saksi nanti. Bapak saya si fulan melaksanakan sholat sunnah hari ini jam sekian. Nah, itu ada saksinya. Semuanya, termasuk mikrofon ini nih, ya. Ini yang menguap di depan mikrofon ini juga. Waduh gimana dong? Saya kentut di karpet, ya bersaksi juga. Ya, saya tertekan katanya. Hadirin sekalian, semuanya ada hisabnya. Kacamata, handphone ini nanti di dunia saja sudah terekam. Ya, ada orang yang
Ya begitulah ketahuan karena tulisan dan kata-katanya. Di dunia saja sudah bisa jadi saksi untuk hukuman handphone. Di dunia saja berapa banyak orang yang dihukum karena handphone ini bisa bersaksi syariatnya, ya. Nah, di akhirat semuanya akan bersaksi. Jangan takut, hadirin. Cukup lakukan yang baik-baik saja supaya mereka bersaksi bahwa kita sudah melakukan kebaikan. Termasuk uang yang ada, katanya yang banyak bersaksi itu yang 1000-an, ya. Yang 100 ribuan sedih. Mungkin saudara pernah dengar ketika semua uang-uang itu dikumpulkan, ini hanya cerita tambahan, ya. 100.000 rupiah dengan yang 1.000 rupiah bertemu karena dulu mereka satu pabrik di Bank Indonesia. Kelihatan yang 1.000 rupiah tuh udah capek sekali, udah kumel, lusuh. Yang 100.000 segar, fresh. Ditanya, kamu gimana? Kok kumel banget? Ya habis saya capek pindah-pindah dari angkot ke tukang parkir, ke toilet umum. Oh kata yang 100 ribuan, maaf ya kalau saya sih berpindahnya di antara orang kaya, artis, pejabat. Oh gitu ya. Kamu suka ke masjid enggak? Saya juga sering ke masjid, kata yang 1000-an tuh ya. Kata yang 100.000, oh saya jarang katanya. Karena yang 1000-an lah yang banyak dimasukin ke kotak infak ya. Ini juga saksi yang kurang bagus hadirin. Harusnya yang 100 ribuan yang pernah dipegang kita minimal ya. Masya Allah. Itulah mudah-mudahan dengan uraian ini kita lebih yakin bahwa kita tidak boleh semena-mena dalam berpikir, berbicara, bertindak, bersikap. Karena semuanya nanti akan bersaksi dan kita tidak bisa lari dari kesaksian yang ada. Masya Allah. Jangan takut, cukuplah. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang jadi saksi sehingga berbuat baiklah. Berpikir baik, mendengar baik, berhati baik. Silakan, sudah tersambung kepada guru kita. Masih kita coba untuk dihubungi ya. Karena beliau sedang berada di luar kota begitu. Oh begitu? Bagaimana? Ya. Betul, sedang kami coba hubungi dari tadi begitu, karena beliau sedang berada di luar kota dan belum sempat beliau angkat. Oh iya, baik. Tadi pagi, kalau sudah tersambung beritahu ya, maaf. Baik. Hadirin, ini tadi pagi menulis ini surat An-Nisa 79, maaf. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Nah hadirin, satu hal lagi yang penting sekali kita yakini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Jadi kalau kita dapat kebaikan apapun bentuknya, sehalus apapun, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti sekarang kita duduk di masjid, itikaf. Ini pasti karunia Allah. Kalau Allah tidak menolong, mungkin masih tidur kita nih. Berapa banyak pada waktu yang sama saat ini sedang berbuat maksiat, sedang berbuat dosa. Tapi izin Allah, karunia Allah, kita berada di masjid, dengar ilmu, Masya Allah. Ini nikmat. Bisa nafas,
Itu juga karunia Allah. Bisa berkedip, ini berkedip tidak? Saudara kok nggak berkedip-kedip? Ya karena gitu tidur, ya. Jantung berdetak, tek, 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 tek. Karunia Allah enggak? Karunia Allah bukan. Nafas, karunia Allah. Nafas bukan hanya masuk, tapi ditangkap oleh darah, masuk ke dalam aliran darah, dikirim sampai ke. Jadi setiap saat kita ini dalam limpahan karunia Allah yang luar biasa. Benar? Jadi kalau orang sengsara pasti bukan karena kurang karunia, orang sengsara pasti karena kurang bersyukur. Karena karunia Allah itu udah luar biasa. Bukan setiap hari, bukan setiap jam, bukan setiap detik, setiap saat sempurna karunia Allah ini. Nah, orang jarang mensyukurinya. Kita suka berpikir karunia Allah tuh naik pangkat, karunia Allah tuh naik haji, karunia Allah tuh punya rumah. Lah kontrakan apa bukan karunia? Kalau enggak dia tidur di lapang. Kita sering mengatakan karunia Allah itu kalau ada akikah, ya. Aduh, ada daging. Saya sih jarang ketemu daging. Padahal tubuh dia daging melulu, ya. Padahal kita sering, oh aduh saya dapat karunia Allah, alhamdulillah dapat hadiah. Padahal setiap saat kita dapat hadiah dari Allah. Masya Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, makhluk itu jalan karunia, bukan sumber karunia. Sumber karunia adalah Allah. Makanya kalau orang banyak berharap dari makhluk pasti gelisah. Kalau ingin sesuatu dari makhluk, hatinya gelisah. Kenapa? Karena Allah tidak suka. Kalau Allah tidak suka, hati kita dibuat gelisah. Makanya kalau dengan makhluk jangan berharap untuk keperluan pribadi karena tidak bisa datang. Coba yang ingin dicintai pasti gelisah. Takut dia tidak lagi mencintaiku. Padahal yang membulak-balik hati adalah Allah. Jadi enggak perlu kita berusaha dicintai orang karena tidak bisa kita membulak-balik hati orang. Yang perlu itu kita yang menghargai, menyayangi, memberi, kita yang melakukannya jadi jalan dari Allah. Nah, pada saat yang sama jangan merasa berjasa kalau kita sudah berbuat baik ke orang, karena aslinya Allah berbuat baik kepada orang itu, kita hanya jadi jalan. Misalkan saudara dokter, tidak boleh merasa menyembuhkan. Dokter itu tidak ada yang menyembuhkan. Dokter itu hanya jalan. Allah menyembuhkan hamba yang dia kehendaki. Benar? Jadi tidak boleh merasa saya sudah memberi nikmat, tapi Allah yang memberi nikmat lewat saya. Kalau kita sadar dan ikhlas, jadilah amal kita. Kalau kita merasa berjasa, ujub, hilanglah pahalanya. Seperti nyumbang anak yatim, itu sudah rezeki anak yatim dari Allah untuk anak yatim lewat kita. Kalau kita merasa sudah berjasa, kita tidak punya pahala, anak yatim tetap dapat rezekinya. Jelaskah hadirin? Atau misalkan ceramah ini, saya tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Wah, sesudah dengar ceramah Agim, saya kemudian jadi tercerahkan. Sebetulnya hanya syariat, Allah lah yang mencerahkan. Kalau sesudah pertemuan ini kemudian ada yang terbuka hatinya, itu pasti pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Kok ada yang terbuka hatinya, tapi ada juga yang terbuka mulutnya, ya. Ya. Pas lagi lihat lagi terbuka ya, jadi jangan diganggu ya. Ini pertemuan beragam hasilnya, hadirin. Ada yang terbuka hatinya, ada yang terbuka mulutnya. Bagaimana menyikapi yang terbuka mulutnya? Maka kita harus berbaik sangka, beliau tahajud semalam suntuk ya. Nah hadirin,
Jadi jangan merasa berjasa. Sesudah saya nasihatin dia berubah. Enggak ada tuh nasihat yang bisa merubah. Nasihat itu amal soleh. Yang merubah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita mendapat kebaikan dari orang, maka Allah menginginkan kita berterima kasih. Ashkarukum lillah, ashkarukum linnas. Orang yang paling bersyukur ke Allah adalah yang paling berterima kasih kepada yang jadi jalan. Seperti kita ciptaan Allah lewat orang tua. Kita berbakti ke orang tua itu syukur. Karena orang tua jadi jalan kita tercipta. Benar? Murid khidmat ke guru itu syukur. Karena guru jadi jalan hidayah. Punten ya, maaf. Saya kalau udah inget guru itu nggak bisa ditahan, itu pengen nangis saja. Karena kebayang dulu pada waktu belum dapat hidayah lewat guru, ke Allah tuh mendengar, nyebut, tapi rasanya di hati enggak. Dengan perjuangan guru mendidik 10 tahun siang malam sehingga bisa lebih yakin. Ini Allah menjadikan guru ini jalan. Kita harus mendoakan kebaikan ke guru seperti itu, dan itu nambah karunia, karena itu syukur. Saat yang sama kita pun harus sadar dari surat An-Nisa 79 tadi, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi keburukan, musibah, bencana apapun yang menimpa akibat kesalahan sendiri. Jadi kalau kita ditimpa beragam kepahitan, kita tidak boleh menyalahkan, nah ini sudah takdir Allah. Benar takdir Allah, tapi kenanya takdir ini adalah pilihan kita. Masih ingat? Nih pagi ini, kan sesudah ini beragam takdir nih. Pagi ini di luar masjid. Kalau kita sodakoh, itu takdir kita bergerak ke takdir ahli sodakoh. Jelas kah hadirin? Tidak ada yang keluar dari lauh mahfud semuanya. Kalau kamu sedekah, ini takdirnya. Dosa malaikat mendoakanmu, musibah yang tadinya bakal kejadian digeser ke yang tidak jadi. Yang tadinya akan digigit anjing pagi ini di luar ya. Karena dia sedekah, ternyata dia jadi gigit sate ya. Diganti jadi rezeki. Terus mengalir. Itu juga tergantung jumlah ya. Kalau di sakunya misalkan ada 200.000 dan nyumbangnya hanya 200 rupiah, ada kemungkinan hanya anjing yang diperkecil ya. Tapi giginya diperbesar. Oh, jadi horor begini. Semuanya. Nah, makanya jangan risau dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Risaulah kalau kita berbuat maksiat, karena itulah yang akan mengundang takdir-takdir buruk menimpa kita. Jelas kah hadirin? Jadi jangan menyalahkan siapapun. Kenapa saya ditimpa ini? Kenapa hati saya gelisah terus? Kenapa saya menderita? Itu famin nafsik, pasti itu dari dosa dirinya sendiri. Bagaimana kalau terjadi musibah, kepahitan, padahal kita tidak berbuat jelek? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghibur hati kita. Dibuka hatinya jadi tahu hikmah. Jadi kepahitan yang sama, ya Pak, dihina aja. Monyet, kamu, ada yang nyebut monyet. Ada yang sakit hati itu. Ada yang bahagia. Monyet, alhamdulillah, ladang penggugur dosa. Bukan mas, manusia, monyet, ternyata dia belum tahu monyet, hadirin. Disangkanya kita monyet ya, pengetahuannya terbatas. Enggak sakit hati. Ada yang dicaci, dimaki juga tidak sakit hati. Itu kenapa? Karena dibuka hatinya oleh Allah, paham hikmah. Ladang amal, ladang memaafkan, idfa billati hiya ahsan. Ladang untuk menolak keburukan dengan cara yang baik. Ada yang batal menikah. Ada yang ngebentur-benturkan kepalanya ke tembok. Ada juga yang menyentuhkan kepalanya ke sajadah. Alhamdulillah ya Allah. Engkau kabulkan harapan saya.
untuk mendapatkan suami terbaik. Ternyata dia tidak jadi menikahi saya. Karena engkau pasti punya rencana yang lebih baik. Sama batalnya, tapi beda benjolnya. Ya. Jelas? Jadi jangan takut. Musibah sepahit apapun, kalau bukan diundang oleh kesalahan kita, kita tidak akan dilukai oleh Allah hatinya. Dibuka hikmah, tidak luka. Karena sedih dan gembira itu bukan dari kejadian, tapi dari hati kita, dibuka atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kepada yang sedang sedih, pilu, nah itu tobatlah. Karena yang mengundang itu dosa. Tapi mau disakiti, dihina, dicaci, ditipu, bahkan dibunuh sekalipun, kalau sudah dibuka hatinya oleh Allah, paham hikmah, tidak ada sakit, tidak takut. Begitulah sahabatku sekalian. Belum tersambung juga ini. Alhamdulillah. Oh iya, maaf, guru kita sedang berada di luar kota. Ini sedang banyak tamu ini. Ustadz Baban dari mana tamu kita? Dari India. Wah, tapi saya nggak bisa bahasa Urdu ya. Ini beliau paham tak? Oh, jadi bagaimana nih? Sampai kapan di sini? Oh, atau bisa diundang dan Ustadz Baban nanti yang menerjemahkan ya. Bisakah? Ustadz Baban tahun berapa dulu di sini Ustadz? Boleh dipinjamkan ini ya mikrofonnya? Tahun 92 sampai 96. Nah, Ustadz Baban ini tahun 92 jadi santri luar biasa seniornya. Lalu sampai tahun 96 dulu dengan adik di sini ya Ustadz ya. Pakai mikrofon Ustadz. Dengan adik nyusul. Yang meninggal itu dulu. Oh iya, Masya Allah. Nah, masa ingatan saya ya. Ustadz Baban Taufik ini adalah saudara adiknya iparnya Teh Nini ya. Iya, sepupu. Sepupu, maaf. Iya betul, sepupu. Lalu sesudah 96 pergi kemana Ustaz? Ke Pakistan. Pakistan, menghafal Quran di sana. Berapa tahun di Pakistan? Hampir 5 tahun. 5 tahun. Sesudah itu Sudah itu pulang lagi ke Indonesia. dan alhamdulillah sekarang aktif di Jamaah Tabligh ya. Alhamdulillah. Di antaranya itu, alhamdulillah, sehingga tamu-tamunya hadir dari Jamaah Tabligh berkeliling ke mancanegara ya. Ke negara mana aja Ustaz? Alhamdulillah ke Jepang, ke Belanda, ke Prancis juga alhamdulillah sudah. Jika tuh ini aja yang gampang ngobrolnya ya, tolong Ustaz duduk di sini. Daripada nanya yang belum ada ya, lebih baik nanya yang ada. Jadi Ustadz Baban Taufik ini selain menghafal Quran sekarang di mana aktivitas Ustadz? Di Antapani alhamdulillah ada pesantren tahfidz juga. Kita bina pesantren di sana. Alhamdulillah. Ustadz di atas punten. Ya, silakan duduk, kita berbincang-bincang ya, karena banyak ilmu yang ya, betul. Jadi apa hikmah aktif di Jamaah Tabligh berkeliling ke mancanegara? Kemana saja sudah ya? Ya tadi sudah saya sampaikan alhamdulillah berkah daripada usaha dakwah ini saya Allah hantarkan ke berbagai negeri. Salah satunya ke Jepang, pernah jadi imam di salah satu masjid yang syariatnya Jamaah Tabligh berjuang keras di sana. Alhamdulillah satu tempat hiburan berubah menjadi masjid dan markas dakwah di sana. Terus saya kebagian jadi imam di sana dan khotib tahun 2005 alhamdulillah. Jadi kita melihat langsung bagaimana perkembangan umat Islam di sana. Ternyata salah satu yang saya lihat betapa orang-orang non-muslim itu sangat mengharapkan para dai untuk datang kepada mereka. Mereka ingin mendapatkan kebahagiaan hakiki tapi tidak kunjung dapat. Ya, benar. Ini penting pemahaman ini ya. Lihat non-muslim itu jangan dengan penglihatan musuh, penglihatan orang yang tidak suka,
tapi melihat hutang. Mereka itu orang yang ingin bahagia, ingin selamat, ingin mulia. Tapi kita yang ditakdirkan sudah Islam duluan ini berbuat apa untuk mereka? Benar? Nah, jamaah tabligh ini salah satu usaha dakwah yang berkeliling. Saya sudah pernah ikut dulu sekali-kalinya ya. Di mana? Di Kosambi. Ya. Dari 3 hari cuman kuat sehari hadirin. Tapi setidaknya sudah pernah. Jangan begitu hadirin. Saya sudah pernah ya. Dulu, waktu masih muda. Namun melihat usaha dakwah jamaah tabligh, pintu-pintu diketuk-ketuk, itu bagaimana filosofinya Ustaz? Filosofinya menebar kebaikan sebanyak mungkin di seluruh permukaan bumi. Menebar kebaikan sebanyak mungkin ya, di seluruh permukaan bumi. Keburukan juga tersebar karena orang-orang yang buruk juga bergerak, Pak. Mereka itu tidak ceramah, hanya lewat saja ditiru banyak orang. Tuh, mereka tidak ceramah tentang keburukan, hanya lewat saja kita niru, ya. Betul. Dan kita ikut lihat lagi, ya. Ikut lihat, bahkan mengidolakan, na'udzubillah min dzalik. Makin banyak orang-orang baik, orang-orang yang soleh bertebaran di muka bumi, makin banyak juga kebaikan yang akan tersebar di muka bumi. Masya Allah. Tuh, makanya di dalam surat Al-Asr, salah satu kunci orang tidak rugi adalah tawassaw bil haq. Sesudah iman, amal, paham kebenaran, mengamalkan kebenaran, harus ikut serta dalam mendakwahkan kebenaran. Seperti yang beliau katakan barusan, orang maksiat saja aktif sekali, ya, lalu lalang dan ditiru. Kenapa orang berbuat baik malu? Kita harusnya lebih semangat lagi karena memang inilah yang harus kita lakukan. Wah, terus. Saya yang menerjemahkan begini ya. Silakan hadirin. Kemudian harus kita akui bahwa Allah itu maha kaya. Di permukaan bumi ini banyak orang-orang yang lebih baik daripada kita. Banyak sisi mereka yang kita tidak punya. Jadi tugas kita sangat sederhana sebenarnya. Sibukkan diri kita untuk mencari kebaikan saudara kita dan tiru kebaikannya. Bahkan kita harus iri dengan kebaikan-kebaikan yang dimiliki mereka. Nah, di jemaah yang bergerak itu sering kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang baru tobat, yang tadinya preman. Ternyata ibadah mereka lebih khusyuk, tangisan mereka di hadapan Allah itu lebih serius daripada yang sudah merasa udah Islam baik dari awal, padahal mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sering saya saksikan sendiri. Kemudian dari sisi akhlak juga ternyata banyak di sekeliling kita atau teman-teman kita yang bergerak itu mereka lebih baik lagi akhlaknya. Nah, mudah-mudahan saya juga bisa istiqomah seperti itu. Nah, jadi di usaha dakwah ini, jamaah tabligh ini, selain mengajak orang kepada kebaikan, ternyata juga belajar dari banyak orang tentang kebaikan. Karena setiap bertemu dengan orang itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Beruntung benar ini. Satu sisi kita dapat kebaikan dari orang, dapat pelajaran. Sisi lain kita menyebarkan kebaikan. Dan memang tugas kita seperti ini. Amanu, paham kebenaran, wa amilus shalihat, mengamalkan kebenaran, tawassaw bil haq, saling menasehati dalam kebenaran, mendakwahkan kebenaran, dan tawassaw bis sabr. Nah, harus sabar di dalam memahami, sabar dalam mengamalkan, sabar dalam mendakwahkan. Ada kendalanya enggak Ustaz di dalam dakwah berkeliling seperti ini? Banyak sekali kendalanya. Apa saja misalnya? Banyak amalan dalam kerja dakwah ini yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Yang sangat tidak sesuai dengan hawa nafsu kita ketika kita mendatangi saudara kita. Jadi sebelum kita berangkat saja kadang-kadang dagdig-dugdig. Gimana orang yang saya datangi ini nanti jangan-jangan marah. Jangan-jangan dia malah ngusir kita. Dan itu terjadi di lapangan. Tapi dengan kejadian seperti itu justru kita tambah merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Karena dulu para nabi alaihimussalam mereka bukan hanya diusir, bahkan dibunuh, bahkan di rame-rame
dirajam seperti dalam surat Yasin diterangkan tentang Habibun Najjar. Allah. Jadi kami sering dengar dari orang tua kita, di balik gerak dakwah ini ada nilai taqarrub yang tidak bisa kita dapat hanya dari sujud katanya. Kenapa? Karena orang yang hatinya sedang pecah, dia menjerit hanya kepada Allah, itulah hati-hati yang sangat mudah diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum minta pun Allah segera tawarkan apa yang kita inginkan, nanti Allah akan berikan. Seperti kejadian yang menimpa Rasulullah SAW ketika beliau ke Taif. Maka Rasul belum minta saja, malaikat sudah datang menawarkan diri. Kalau engkau mau, ini 2 penjaga gunung di Taif ini akan diruntuhkan untuk menghancurkan penduduk Taif yang telah menyakiti Nabi. Tapi Nabi SAW dengan kesucian hatinya, beliau tidak minta agar mereka dihancurkan, bahkan minta mudah-mudahan dari anak cucu mereka ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita juga belajar begitu insyaallah. Wah, ini sejujurnya nih ya, beberapa menit saja ngobrol dengan Ustadz Baban, saya jadi tafakur. Saya mah dakwahnya rada enak, sana sini jemput, jamaah tablik mah ngongkos sendiri ya, bawa katel. Sekarang masih bawa katel, dulu saya bawa katel. Sekarang katel hampir tidak dibawa karena sudah praktis, sudah paling masaknya tersisa rice cooker, tinggal nuskan sekarang ya. Itu lebih katel, banyak dulu. Ya, katel, panci, belum ada rice cooker dulu ya. Nah, memang juga dakwah nih, sana sini, tapi asal ada serba enak nih, bring sana, bring situ. Tapi jamaah tabligh ini benar-benar door to door, pintu ke pintu diketuk. Pernah dengar satu kesan yang mendalam juga, yaitu ketika satu rombongan jamaah tabligh dari Filipina, umat Islam Filipina, dakwah silaturahmi dan ditangkap. Bukan ditangkap, ditahan ya sementara, karena waktu itu situasi memang sedang banyak fitnah. Lalu ditanya oleh polisi kepada maaf ya katanya, karena sekarang aturannya sedang ketat. Oh, tidak apa-apa Pak, tidak usah risau, kami paham Bapak polisi adalah untuk mengamankan negeri ini, dan adalah tugas Bapak untuk menjaga, menanyai kami, mewaspadai. Itu sangat tidak apa-apa, kami mengerti. Enak dengernya? Ya, tapi saudara jadi tidak boleh kemana-mana. Loh, kan niat saya silaturahim. Nah, dengan Bapak saja sudah silaturahim ya enggak? Kan polisi juga manusia yang disilaturahimin ya. Jadi saya sudah terkabul Pak, saya sudah bisa silaturahim. Tapi saudara tidak boleh ke masjid-masjid yang lain. Lah kan di kantor polisi ada masjid Pak. Sama saja, cita-cita saya kan ke masjid. Memang kalau di kantor polisi bukan masjid, ada masjidnya kan. Jadi saya enggak apa-apa di sini, jalankan saja Pak. Semua niat saya terpenuhi. Tuh begitu tuh. Itu teh nggak pernah jengkel gitu mereka tuh. Ya manusiawi, ada jengkelnya juga. Tapi kita dianjurkan untuk sabar. Bahkan jangan ada doa jelek dari hati pun jangan. Walaupun kadang-kadang oknum, ada juga kadang-kadang dari hati itu doa buruk. Dan ini sangat dilarang gitu, tidak boleh. Kalaupun mau doa dalam hati, ketika hati kita sedang tersayat atau sakit dan sebagainya, doalah yang terbaik agar Allah berikan hidayah kepada dia. Masya Allah. Dan ini juga belajar, Masya Allah. Nah hadirin, kita bicara yang non-Islam. Non-Islam itu bukan pilihan mereka loh. Sebagian besar itu lahir non-Islam itu bukan keinginannya. Seperti kita lahir Islam, ini kan bukan keinginan kita. Coba misalkan adek ya, kalau lahir misalkan di Afrika dan di sana jadi anak kambing, bagaimana coba hadirin? Ini rada besar sedikit ya. Mau jadi anak apa di Afrika? Anak gajah. Gimana pakai kopiahnya? Coba ukuran berapa? Ya. Lihat hadirin. Jadi
Ulang sedikit nih Ustadz, cerita tentang yang di sweeping. Jadi ini kisah fiktif saja. Suatu saat ada sweeping. Sweeping tahu? Yang di sweeping, wow. Terus ada orang bule di sweeping. Ayo, I'm sweeping you. Nggak ngerti lah. Sudah di sweeping, orang bule itu nanya, what's wrong man? Wah, yang sweeping ya, because you are bule. Kata orang bule, what's wrong with my color? Apa salah saya? Apa yang salah dengan warna kulit saya? Saya tidak pilih jadi bule. But you are American. What's wrong? Saya tidak pilih lahir di Amerika. Ini bukan pilihan saya. But you are non-Muslim. Yes, I'm non-Muslim. I don't understand about Islam. My father, my mother, non-Muslim. They don't understand. They never teach me about Islam. I do not understand about Islam. You are Muslim. Why? Maksud saya begini hadirin ya. What apa ya? No what ya, tidak apa-apa. Jadi begini, si bule ini, I hear a lot about Muslim and bad. Saya dengar banyak tentang Islam dan itu jelek, teroris, kekerasan dan sebagainya. And now you came to me, dan sekarang kau datang kepadaku dengan mata melotot, dengan wajah beringas. Where is beautiful Islam? Mana Islam yang indah? Saudara sudah Islam. Saudara harusnya yang nolong saya. Saudara harusnya datang ke saya, bantu perlihatkan Islam indah itu seperti apa. Bantu saya untuk paham Islam. Bukannya marah kepada saya. Udah tidak tahu dimarahi, saya tuntut saudara di hadapan Allah. Gitu ternyata. Waduh, yang sweepingnya sekarang stres. Karena dia bakal dituntut di hadapan Allah. Nah, tapi dakwah memang sangat beragam ya. Tidak semua orang bisa bergerak. Jadi jamaah tabligh itu sebetulnya bukan nama jamaah tabligh ya, tapi jamaah yang sedang bertabligh, begitulah ya. Seperti jamaah taraweh, ya, benar? Jamaah haji, jamaah umroh. Jadi jangan dispesialkan, wah ini sebuah organisasi jamaah tabligh, tidak. Kita juga kan jamaah umroh, Darut Tauhid banyak. Ini jamaah malam Jumatan di Darut Tauhid ada ya, yang suka pengajian ikut malam Jumat. Jadi jangan dikonotasikan sebagai sebuah organisasi yang beda dengan yang lain, tapi ini adalah bagian dari kekayaan khasanah umat Islam yang membuat kita bisa evaluasi diri. Saya sejujurnya sangat-sangat banyak belajar dari teman-teman jamaah tabligh ini, pengorbanannya, semangat dakwahnya. Satu lagi Ustadz, pada waktu dakwah di Kalimantan, wah dari pedalaman sulit, tidak bisa tembus naik kendaraan. Lalu ada di sana pesawat terbang, pesawat kecil di air. Saya ikut. Ternyata itu jamaah tabligh Amerika, tapi tablighnya tabligh dakwah Kristen ya. Innalillah. Mereka sampai beli pesawat sendiri, patungan. Mereka juga keluar dari Amerika ke pedalaman Kalimantan untuk usaha dakwah agama mereka. Waduh, saya lihat begini, mereka tinggalkan tanah airnya, tinggalkan hartanya, masuk ke pedalaman yang banyak resikonya, penyakit, belum alam yang berat, untuk dakwah agama mereka. Saya jadi mikir dakwah saya enak sekali ya nih. Tapi mudah-mudahan dengan uraian ini dikombinasikan ya. Ada saatnya kita dakwah diundang, ada saatnya kita dakwah tanpa diundang berkeliling, karena itu akan lebih menghidupkan hati. Penutup,
Ustadz, apa hikmah yang paling banyak didapat dari usaha dakwah? Nyebutnya usaha dakwah ya, ikhtiar berdakwah begini. Usaha dakwah. Kami sering diingatkan bahwa usaha dakwah ini adalah usaha untuk islah diri. Tapi sering konotasi salah, usaha itu untuk memperbaiki orang lain. Karena dakwah ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, katanya. Jadi bekal dai itu adalah takwa. Enggak boleh dai hanya rajin dakwah-dakwah saja, tidak serius memperbaiki ketakwaannya. Terus yang kedua, wa qulu qawlan sadida, sampaikanlah kebenaran. Ini dakwah. Nanti Allah akan perbaiki kita. Yuslih lakum a'malakum. Itu jawab yang tidak pakai wawu, itu satu kepastian. Kalau dakwah kita betul, maka pasti Allah akan memperbaiki kita. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jadi yang akan dapat fadilah atau bonus dari Allah otomatis itu yang buat dakwah itu sendiri. Nah, kemudian orang yang dakwah kalau dikonotasikan seperti orang yang adzan. Insya Allah orang yang adzan ikut sholat. Dia akan dapat hidayah, dapat taufik untuk mengamalkan apa yang dia sampaikan. Kalau orang ngajak, ayo tahajud, saya juga sedang belajar nih, malas tahajud, insya Allah dia sendiri akan diberi taufik Allah untuk bisa tahajud. Jadi surat apa tadi Ustaz? Surat Ahzab, surat Al-Ahzab di ayat-ayat terakhir. Jadi memang harus diawali dengan memperbaiki diri, ya, baru kita mengajak orang lain. Dan jangan tunggu sempurna. Betul, jangan tunggu sempurna. Nggak akan dakwah. Kita tidak memerlukan pengakuan orang. Dakwah yang nunggu sempurna itu yang memerlukan pengakuan orang. Kita perbaiki diri saja, karena balighu ani walau ayat, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Kita berusaha mengamalkan. Lalu nanti kata orang, wah kamu juga belum benar. Memang saya belum benar. Saya ingin kita sama-sama benar, ya. Jadi mengajak orang lain jadi kebaikan, kalau kita udah niat memperbaiki diri, itu akan menambah kekuatan untuk bisa menjadi baik. Masya Allah. Ada saran-saran terakhir Ustaz sebelum meninggalkan acara yang fana ini? Penuhilah hati kita dengan niat-niat baik. Jangan sampai dibiarkan hati kita ada rencana-rencana buruk. Karena amalan hati juga berbahaya kalau kita tidak merawatnya. Nah, orang yang niatnya baik dalam hatinya, hidupnya pun akan jadi baik. Ada kisah agak panjang, tapi saya singkat. Seorang raja datang satu kampung, dia ngecek orang-orang yang punya kebun delima. Maka dia minta satu delima manis sekali. Udah itu minta lagi satu kali, tapi ini asam sekali. Maka dia tanya ke yang punya kebun delima itu, kenapa bisa begini? Ternyata yang punya kebun delima itu orang soleh. Tuan Raja yang pertama memakan delima itu bersih, Tuan. Hati punya Tuan Raja itu bersih, tidak ada niat yang jelek. Tapi ketika Tuan Raja mau memakan yang kedua, Tuan Raja sudah ada niat dalam hati untuk menambah atau memahalkan pajak daripada kebun delima ini. Maka oleh Allah dirubah rasanya menjadi asam. Jadi amalan hati saja sedemikian berbahaya merubah keadaan, apalagi orang yang amal-amal zahir batin, zahirnya juga rusak, nauzubillah min dzalik. Masya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jadi itu hati aja udah dihisab oleh Allah. Masya Allah. Nasihat beliau adalah jangan punya niat buruk. Jaga hati, jangan ada niat buruk. Insya Allah hati akan dibuat nyaman, dan nyamannya kita akan membuat nyaman pula orang-orang di sekitar kita. Kalau hati kita sudah busuk, hidup kita tidak nyaman, hati tidak nyaman. Kalau hati tidak nyaman, maka penampakan kita akan tidak nyaman bagi orang-orang sekitar kita. Kata-kata kita tidak akan membuat nyaman, tulisan kita tidak membuat nyaman, karena hatinya tidak nyaman. Dan itu
bukan itulah yang dimiliki Rasulullah SAW. Rasulullah niatnya baik, makanya nyaman siapapun yang mendengar beliau, bahkan sampai saat ini tembus ke hati kita. Terima kasih Ustadz Baban, walaupun ungkapannya simple-simple, tapi banyak hal yang kita dapatkan dari ungkapan beliau. Semoga istiqomah di dalam dakwah ini. Amin. Terima kasih. Tamu Malaysia mana? Mana? Daif Bilin. Tangannya. Syekh. Ta'al. Oh, ini pemanah ya, pekuda. Siapa namanya? Oh ya, Syekh Akmal. Terima kasih. Ini tamu Malaysia lainnya apa? Grup? Ya, Malaysia. Lalu mana lagi? Ya, tapi kita tutup dulu sebentar karena waktu jam 6 selesai sambil kita ada tambahan lewat beliau ya. Pada pemirsa, terima kasih atas silaturahim ini. Nanti jam 10 di Masjid TSM dan sore dan malam hari di Darul Tauhid ini. Sekian babak pertama acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.